udah gitu jadi aku main tangan kosong gitu. Sampai nih luka-luka nih banyak aja luka 11 jahitan ini. Tak gagah tak ganteng ya kan. Tak ada luka-luka sedikit tak ganteng gitu. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Masa Lalu Bro. Oke, pada malam hari ini kita masih membahas podcast santai tentang masa lalu teman kita. Oke, malam ini saya kedatangan teman lagi, yaitu namanya siapa Wai? Samsul Badli, Oke. bisa dipanggil Bujang. Oke, mantap, Samsul Badli. Oke, Samsul Badli ini dia ceritanya hampir sama seperti kata Bizer ya. Yang lagi naik daun nih kan, tapi dia ini ya sama seperti kata Bizer. Jadi intinya tuh sebelum kita jelaskan gitu kan panjang lebar tentang masa lalunya Bro Samsul ini, mohon dulu pada kawan-kawan semua mohon di subscribe. Oke, karena subscribe itu gratis kan, tidak dipungut biaya. Oke, gimana Wak kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Wak. Alhamdulillah baik. Oke, jadi macam mana suasana sehari-hari sekarang, apa kegiatan? Kegiatan tuh setiap hari tuh kerja gitulah. Oh, kerja Wak, biasalah setiap orang tuh mempunyai ini kan aktivitasnya masing-masing gitu, seperti kerja, ngabuburit, ya macam-macam lah gitu kan. Oke, jadi pada malam hari ini kita sempatkan sedikit waktu untuk podcast santai menceritakan masa lalu Bro Bujang ini. Ya, Bro Bujang ini dia sama seperti kata Bizer yang lagi naik daun itu, sama-sama ditinggal ayah, ya lah. Kalau kata Bizer tuh ditinggal ayah, kalau aku dipanggil ayah. Dipanggil ayahnya sama Yang Maha Cipta Kuasa. gitu kan, yang Maha Kuasa sejak di usia dini kali. Oke. 5 tahun gitu. Jadi waktu engkau udah kehilangan gitu, sorry banget, udah kehilangan sosok ayah itu sejak di usia berapa tahun? Sejak usia aku 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun bapak aku udah meninggal. Jadi sampai sekarang tuh aku tuh memang macam tak ingat lagi lah macam muka bapak aku macam mana gitu. Yalah, itu otomatis kau tuh masih dini kali, Masih kecil betul kan. tapi foto-fotonya masih ada kan. Ya masih. Tapi paling kau pas sudah dewasa gini, wah ini ayahku. Dan kalau kita masih kecil-kecil 5 tahun tuh ibaratnya kita belum bisa mengingat, Belum gitu bisa kan. mengingat. Belum bisa mengingat sama sekali. Pemikiran kita tuh masih jauh gitu kan. Itu pas Belum bisa. kau sadar bahwa kok engkau ini berbeda gitu kan dari teman-teman lain gitu kan. Teman-teman tuh ada sosok ayah gitu. Tiba di kau ini tak ada. Di situ aku merasa gini Pak. Macam mana ya? Tiba kalau anak-anak lain tuh kan, kalau udah punya bapak macam itu, setiap misal kalau lagi kecil-kecil itu kan jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan disuruh bapaknya balik, dijemput bapaknya balik gitu kan. Iya. Nah, sedangkan aku tidak gitu kan. Di situ aku merasa iri ya kan. Itu semenjak umur kau berapa tahun tuh kau baru menyadari itu? Itu pas aku SD gitu kan, tapi SD. tak tahu umurnya berapa lagi kan. Iya. Tahunnya aku tuh pas SD itu, aku merasa itu sampai berlalu sampai ke MTS gitu, aku sekolah MTS kan. Sampai MTS pun aku merasa gitu juga. Kenapa tuh aku tuh beda dari yang lainnya gitu kan. Kasih sayang orang tua tuh memang ada, tapi cuma dari emak aja kan. Dari bapak tuh udah tak ada gitu, jadi lain kasih. Oh, iya. Jadi apa tuh membuat engkau sampai engkau nih berubah gitu kan, sampai engkau nih otomatis bertindak yang tidak seperti kawan-kawan yang ada ayah gitu. Aku tuh bertindak macam gitu lantaran aku kan punya empat beradik gitu kan. Empat bersaudara. Jadi 3 cewek, jadi seorang aku cowok aja. Aku anak 3 gitu kan, masih ada adik aku lagi SD gitu kan, ada aku kecil cewek. Jadi di situ kasih sayang orang tua macam emak gitu, otomatisnya dia akan berbagi gitu kan, berbagi. Dia tak fokus ke situ aja.
beda sama yang macam punya bapak gitu. Mm-mm. Mak dan bapak dia, misal mak dia bisa kasih ini untuk anak dia satu atau dua gitu kan. Nanti bapaknya bisa juga sambil ngingat-ngingat kayak gitu. Iya. Sedangkan mak aku aja fokus sama ini, fokus sama ini, fokus sama ini gitu kan. Jadi di situ aku merasa kasih sayang orang tua itu tak ada gitu kan. Iya, iya. Kasih sayang seorang bapak itu tak ada. Jadi mulai dari situ kita ini berpikir macam kita tuh nak apa? Kita tuh degel gitu. Iya. Mulai dari situ kita degel. Kita tuh tak ada yang melagam. Iya, betul. Tak ada yang melagam gitu kan. Contoh kalau anak lain gitu, kalau dia buat jajahan gitu macam bokok ini kan, macam dia balik malam gitu, pasti dia cari bawa bapaknya, dimarah-marah bawa bapaknya. Iya, betul. Otomatis kalau budak tuh yang dimarah sama bapaknya gitu kan, pasti dia akan berubah. Iya, Setidaknya dia akan menjadi baik gitu kan. Iya, betul. Sedangkan aku bapak aku tak ada, jadi bapak aku tak ada, jadi ini rasa kena marah tuh kita tak ada. Iya, Jadi betul. orang yang ini Iya, melarang kita tuh tak ada gitu kan. Iya, betul. Mulai dari situ aku mulai dah jahat gitu, Iya, betul. berkelahi, cabut sekolah gitu, mulai bokok gitu kan. Iya, betul. Jadi disitulah aku merasa tuh beda dari yang lain. Iya, seperti itu juga yang lagi viral kan, seperti kata Bizar, seperti itu ya, karena kurang didikan dari seorang ayah gitu kan, karena nggak ada sosok ayah, jadi maka itu liar kali kan, sampai cabut, tawuran. Nah, jadi kita bisa memahami itu gitu kan, bukan kata Bizar aja, seperti Bro Samsul Fadli ini juga seperti itu, cuman dia pun degel-degel juga sama seperti kata Bizar, cuman kita di sini hanya menceritakan yang positif aja, Positif aja. nah yang slow aja, oke. Jadi kita nggak mau cerita yang ganas, oke. Yang ganas itu yang udah berlalu biarlah berlalu. Kita bedakan cerita sama yang lain gitu kan. Iya. Jadi Wak, selepas itu tuh kan otomatis kan kau udah degil tuh. Udah degil, pas engkau sadar tuh kapan? Dah selepas aku udah lama dege-dege gitu, dah sekian lama juga mak aku nikah gitu kan. Nikah lagi. Mak aku nikah lagi. Jadi di situ aku merasa lamanya gitu, bapak tiri aku tuh seperti macam bukan bapak tiri aku lah. Dia macam sosok pengganti ayah kandung aku. Di situ aku merasa dia peduli sama aku gitu kan. Dulu pas SMA gitu, pas SMA aku tuh selalu kerja gitu kan, sambil sekolah, kerja sama sekolah, macam kerja paso itu, macam bawa ke pasir itu kan. Jadi tau lah kalau sifat orang tua tuh memang macam gitu kan. Kalau dia tuh sayang sama anak dia, itu otomatis dia tak akan suruh anak dia tuh kerja berat-berat. Nah di situ dia tuh peduli sama aku tuh macam mana ayah kandung sendiri. Aku tak boleh kerja berat, aku tak boleh kerja dah lama, aku tak boleh ngantuk gitu kan. Soalnya dia maunya anaknya tuh fokus ke sekolah aja dulu gitu kan. Nah di situ aku sadar kalau dia tuh pengganti bapak aku lah yang udah meninggal gitu. Jadi dari situlah engkau mulai berubah lagi. Mulai berubah jadi baik gitu lagi kan. Karena di situ engkau udah ada sosok seorang ayah yang seperti udah kayak ayah kandung gitu kan. Jadi udah mengarahkan engkau gitu untuk menjadi yang lebih benarnya lagi gitu kan. Dan mulai dari situ aku tuh tak ada mengasihi lagi sama orang lain gitu kan. Di situ aku merasa kalau aku memang betul-betul punya bapak kandung, di situ aku mengasihi. Di situ aku merasa kan tak ada rasanya pilih kasih itu antara adik-adik tuh lain, lain tuh kan. Sama bapak aku tuh ada anak satu gitu kan, cewek juga. Jadi aku soalnya aja cowok gitu kan. Di situ kita lebih merasa lagi dia kasih sayangnya tuh tak ada yang berbagi, sama semua kata. Sama macam mungkin anak-anak zaman sekarang gitu kan. Sama orang tua yang kasih sayang sama gitu. Jadi disitulah aku merasakan bahwa kalau kita tuh punya kedua orang tua tuh sedap. Punya kedua orang tua sedap. Lepas tu palingin kita tuh suatu saat kita tuh ini dah dewasa, kita dah tamat sekolah gitu kan. Otomatis kita tuh kerja. Kalau tak kerja kita tuh di mana? Di kampung. Kalau di kampung kita tak dapat kumpul sama keluarga gitu.
kalau kita tak di kampung macam aku di sekarang, aku di sini gitu kan, jauh dari mak bapak gitu kan. Itu tak sama macam aku kehilangan pertama gitu kan. Itu kita masih dapat kasih sayangnya, masih ada nelponnya, masih ada video callnya zaman sekarang gitu kan. Beda. Tapi di situ kita akan merasa pedulinya kita membalikkan pedulinya kita sama kedua orang tua gitu. Di situ kita selalu nelpon gitu kan. Di situ kita selalu membagi kita gitu kalau tentang kerja kita gitu. Jadi kita di sini mulai paham kan apa sebabnya degil itu seorang anak tanpa sosok ayah. Nah, di situ karena Apalagi kan anak laki-laki gitu. Iya, Anak laki-laki tuh otomatis dia keras gitu. Dia keras. Jadi dia keras. Kalau dia tak punya bapak, dia tambah lebih keras gitu kan. Kasih sayang seorang laki-laki sama lelaki itu udah ini. Kalau dia dah saling, contoh kita sama kawan kita gitu kan. Contoh kawan kalau kita sama kita, nanti kita bisa kasih nasihat, mungkin masuk gitu kan, lepas itu kita juga berubah dari diri kita sendiri untuk jadi contohnya untuk kawan kita tuh, pasti dia akan ngikut kita. Tapi bedanya kalau cewek sama cowok gitu, nanti dia kasih nasihat, tapi ceweknya untuk mengubah cowok nih, dia perubahan cewek sama cowok tuh beda gitu kan. Nah, contoh pasti jadinya macam aku juga. Aku pertama degil gara aku terdapat ini kasih sayang dari bapak gitu. Sampai aku udah dapat ada bapak, jadi kan itu saling melengkapi gitu kan. Jadi kita tuh satu server lah gitu. Satu pemikiran gitu kan. Jadi kekerasan tuh bisa dilembutkan. Oke, ini aku nak tanya lagi kan, mungkin ini di akhir kata gitu kan, sama nanti ada satu pertanyaan lagi di akhir penutup. Itu kekerasan yang kau lakukan sewaktu engkau belum mendapat pengganti ayah engkau tuh, kekerasan apa yang kau lakukan sewaktu kau masih sekolah itu? Di situ mulai aku degil tuh. Bagaimana? Aku tuh ngikut kelahi gitu kan, tawuran macam anak zaman sekarang tawuran. Kalau bahasa kita kelahi gitu kan. Itu pas satu sekolah. Kita memang satu sekolah, tapi cuma beda kampung itu. Ibarat kita tuh tak satu pemikiran gitu kan. Beda. Jalan kita tuh beda sama yang lain tuh. Jadi di situ pas balik sekolah gitu kan. Kita tuh macam tak senang, jadi berjumpa gitu. Situlah bersumpah gitu kan, langsung tunggu gitu kan. Lagi dia sambil dia coba juga bawa kayu macam gitu kan. Taulah anak-anak kampung tahunya bawa kayu, belum tahu bawanya macam celurit gitu, gitu kan, atau pisau itu. Dia cuma bawa kayu-kayu atau kaca-kaca gitu kan, yang kecil-kecil gitu kan, senang bawa, jadi tak nampak gitu kan, otomatis tak nampak. Jadi di situ aku tak ada bawa apa-apa, jadi kita tuh cuma tiba-tiba langsung gitu kan. Jadi tak sadar lagi, udah mulai gitu, jadi aku main tangan kosong gitu. Sampai nih luka-luka nih banyak aja luka. 11 jahitan ini. 11 jahitan. Sampai daging kita pun keluar gitu. Daging keluar. Oke, itu hanya masa lalu. Nah, itu masa lalu. Jadi apa tuh motivasi kau buat anak-anak muda sekarang? Ya, motivasi aku untuk anak-anak zaman sekarang gitu kan. Contohnya yang masih ada kedua orang tua, macam otomatisnya menurut dengan cerita ini aja aku tak ada bapak itu. Untuk mikir yang masih ada bapak itu, hargai, hormati orang tua. Nanti suatu saat kita tuh pasti akan mati. Suatu saat kita pasti akan kehilangan seorang ayah juga gitu kan. Cepat atau lambatnya itu akan datang, entah kita yang dulu, entah bapak kita yang dulu. Takutnya nanti kita menyesal gitu kan. Jadi intinya tuh tetap berbaik-baik aja gitu kan. Jangan degil-degil kali gitu kan, karena zaman sekarang udah jauh modern gitu kan. Mau masuk untungnya kapan degil atau tidaknya tuh susah zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh udah terlalu ngetren gitu. Apa-apanya apalagi kata-kata anak zaman sekarang. Tak gagah tak ganteng ya kan. Tak ada luka-luka sedikit tak ganteng gitu. Betul. Bukan gitu sebetulnya gitu kan. Kita degil boleh. Zaman sekarang kita cakap budak tak boleh degil. Bayi-bayi aku cakap tak boleh degil. Itu aku tak percaya. Betul. Itu aku tak percaya langsung. Walaupun sedikit tu degil,
dia namanya degil itu tetap degil, tak ada yang sedikit-sedikitnya. Iya, betul. Sama aja itu. Jadi kita tuh degil boleh degil, tapi ingat kita masih ada orang tua. Tanggung jawab kita itu. Apalagi kita seorang laki-laki gitu kan. Iya. Otomatis tanggung jawab kita sama keluarga kita, sama saudara perempuan kita gitu. Atau sama kawan kita. Oke. Jadi cukup sampai di sini bro Semoga paham dan menyimak gitu kan. Gak ada skip-skipnya, jadi mengerti gitu kan. Intinya jangan lupa di subscribe. Oke. Sekian sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.